Kenapa kita perlu melayani? Karena kita telah menerima kasih yang terbesar dari Tuhan. Kita sudah diberikan segala-galanya oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sudah diampuni dari segala dosa kita. Kita sudah terima keselamatan. Kita juga menerima berkat. Kita menerima kehidupan baik di dunia ini maupun nanti di kekekalan bersama dengan Tuhan yang sudah Tuhan siapkan buat kita semua. Maka kita melayani Tuhan, melayani melalui berbagai macam area, bukan hanya di dalam gereja saja, tapi melayani juga di tengah-tengah pekerjaan kita. Kita melayani dalam keluarga kita, kita melayani di lingkungan, di tempat di mana kita tinggal, dimanapun Tuhan tempatkan kita, itu kesempatan untuk melayani Tuhan. Karena kita sudah terima kasih yang terbesar dari Tuhan, maka kita melayani. Karena Tuhan sudah sangat baik dalam kehidupan kita, bahkan nyawanya juga Dia berikan. Kenapa kita melayani? Yang kedua, karena Tuhan sudah memberikan contoh buat kita. Dikatakan bahwa Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Nah, ayat ini jadi ayat tema bulanan kita dalam Matius 20 ayat yang ke-28. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, inilah alasan kenapa kita melayani, kenapa kita juga mengambil tema melayani bulan ini. Karena Tuhan sendiri datang bukan untuk dilayani, tapi Dia datang untuk melayani. Jadi kita mencontoh apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan ini. Kita mencontoh apa yang Yesus kerjakan dalam dunia ini. Maka kita melayani Tuhan. Apa tujuan melayani? Apakah untuk menjadi besar? Itu bukan tujuan. Menjadi besar itu adalah akibat dari kita melayani. Kalau Bapak Ibu Saudara mendengarkan message awal bulan, di situ saya menjelaskan bahwa orang yang melayani adalah cara Tuhan untuk membuat dia jadi besar. Tapi menjadi besar itu bukan tujuan kita. Itu dampak atau akibat dari kita memiliki hati yang melayani. Apakah kita melayani untuk menjadi tinggi, ternama, mendapat posisi atau kedudukan? Tidak juga Bapak Ibu Saudara. Tapi semua itu adalah akibat. Semua itu adalah dampak dari hati yang melayani. Melayani memang sebuah proses. Melayani itu adalah mempersiapkan diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena dalam melayani kita akan diproses dan kualitas hidup kita jadi akan lebih baik lagi. Hidup kita ini dibentuk ketika kita melayani. Baik melayani orang lain, melayani Tuhan, melayani, kita selalu dibentuk dan diproses karakter kita. Dibentuk. Dari melayani akan mempertajam kualitas hidup kita. Dari melayani kita akan tahu cara orang bekerja. Kita akan tahu apakah dia ini siap untuk diberi kepercayaan lebih lagi, atau diberikan tanggung jawab yang lebih besar, atau dia punya kemampuan mengelola, atau dia siapkah untuk dipromosikan naik ke atas. Kita lihat dari cara dia bekerja, cara dia melayani orang lain. Tapi semua itu bukan tujuan untuk kita melayani. Tadi ayat tadi disebutkan bahwa Yesus bukan hanya datang untuk melayani, tapi Dia juga memberikan nyawanya bagi kita semua. Maka tujuan melayani adalah untuk memberi, bukan untuk mendapatkan. Kita mencontoh apa yang Yesus kerjakan. Dia datang ke dunia untuk melayani dan Dia memberi. Bahkan gak tanggung-tanggung ya, Dia beri nyawanya pun Dia berikan buat kita. Itu artinya melayani, tujuan kita adalah untuk memberi, bukan untuk mendapatkan. Maka sering kali kita bilang gini kan, contoh kalau kita mau melayani kan tanya,
Ada yang bisa saya bantu? Apa yang bisa aku kerjakan buat engkau, buatmu? Ada yang bisa aku tolong? Betul nggak kalau kita mau melayani? Butuh bantuan? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu menunjukkan kalau kita mau memberi. Saat kita melayani, kita memberi, bukan untuk mendapatkan. Kalau tujuan melayani adalah untuk mendapatkan, maka kita akan berpikir atau kita terfokus dengan cara-cara untuk apa yang ada di luar untuk datang dalam kehidupan kita. Kalau kita untuk mendapatkan, jadi yang di luar masuk dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita melayani karena memberi, kita akan berfokus untuk mengeluarkan apa yang ada di dalam kita keluar untuk diberikan kepada orang lain. Jadi akan terlihat dari fokusnya. Kalau kita melayani memberi, maka kita akan berpikir atau kita akan berusaha untuk mengeluarkan semua yang ada dalam kita untuk diberikan. Tapi kalau melayani untuk mendapatkan, kita akan berpikir dengan segala macam cara untuk membuat yang di luar masuk dalam hidup kita. Karena kita mau mendapatkan, dari luar dapat, dari luar dapat. Tapi kalau mau melayani memberi, dari dalam kita berikan keluar. Maka melayani itu proses untuk mendewasakan. Kalau kita fokusnya akan memberi, maka kita akan memperbaiki kualitas kehidupan kita, akan memperbaiki cara kita memberi. Di dalam Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-42. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Satu, lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Nah, 2, maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri. Nah, mereka mau mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Tujuan Tuhan mengajak ke seberang adalah untuk beristirahat seketika, untuk dia meninggalkan semua aktivitasnya, karena memang mereka udah bekerja untuk melayani, udah banyak aktivitasnya. Tetapi ketika mereka mau ke tempat beristirahat sebentar, orang-orang udah mendahului. Apa yang terjadi? Kita melihat mereka, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saya ambil poin di sini, bagaimana kita bisa melayani seperti Tuhan adalah yang pertama itu digerakkan oleh belas kasihan. Jadi yang menggerakkan pelayanan Tuhan itu karena kasih, karena sesuatu yang ada di dalam hatinya. Hatinya limpah dengan kasih, maka dia melihat orang banyak dan dia tidak tega. Lalu dia melayani, dia ngajar. Ini penting sekali Bapak Ibu Saudara. Saya merenungkan juga apa yang menggerakkan pelayanan kita, apa yang menggerakkan kita berbuat sesuatu, baik di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan gereja, di dalam rumah tangga, melayani satu dengan yang lain. Apa yang menggerakkan? Kalau yang menggerakkan adalah sesuatu yang di dalam Bapak Ibu Saudara dengan kasih, maka akan keluar sebuah kerelaan. Tanpa disuruh dia akan melayani. Tapi beda ceritanya kalau penggeraknya itu dari luar. Penggeraknya dari luar tuh gini, harus disuruh-suruh dulu baru ngelakuin, harus diingatkan dulu baru ikut melayani, harus didorong terus dari luar. Akibatnya ya akan sekedarnya, akan sangat berbeda kalau itu didorong sesuatu yang dari dalam karena kasih akan Tuhan. Kalau melihat ini Bapak Ibu Saudara, sebetulnya Yesus itu perlu apa?
perlu istirahat seketika. Murid-murid perlu apa? Perlu istirahat seketika. Mereka masih perlu makan, masih perlu apa. Tetapi karena hati yang tergerak oleh kasih, maka dia melayani lebih dibandingkan apa yang dia butuhkan saat itu. Nah, itu tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita butuhnya bukan makan, mungkin kita butuhnya bukan uang. Tapi ketika kita mengalami kondisi yang butuh dan kita harus melayani, apa yang kita lakukan? Kalau tidak keluar dari hati yang melimpah untuk memberi, kita akan berpikir, aku saja butuh, kenapa aku harus melayani? Aku saja memerlukan, kenapa aku harus berpikir tentang orang lain? Bukankah harusnya kesana tujuannya untuk seketika beristirahat kita? Jadi tanpa komando pun, tanpa perintah pun, tanpa ada apa-apa, tanpa dilihat oleh pemimpin, tanpa apapun, ada sebuah sikap hati yang terus mau memberi. Karena gerakannya dari dalam, bukan gerakannya dari luar. Bukan karena dorongan, bukan karena tuntutan, tapi karena kasih. Sekali lagi, karena pertama kita terima kasih sama Tuhan, terima sebesar kasih Tuhan, nyawanya dia beri, maka kita mengembalikannya hanya dengan kasih. Bahkan kita nggak bisa sebetulnya menandingi kasih Tuhan. Apa yang kita berikan tidak sebesar apa yang Tuhan berikan, tapi kita mau belajar untuk melayani, memberi, mengasihi keluar dari hati kita. Sesuatu yang mengeluar dari hati itu tidak akan membuat kita capek. Tapi kalau sesuatu keluar dari luar, didorongkan kepada kita, disuruh lakukan ini, kita akan lakukan. Tapi belum tentu dengan sepenuhnya dan belum tentu dengan sukacita. Bisa jadi yang keluar adalah tuntutan dan keluh kesah. Tapi kalau melayani dari hati, walaupun tidak mendapat apa-apa, walaupun kita sendiri butuh, walaupun saatnya kita butuhkan pertolongan, kita masih meluber untuk terus memberi. Mau dapat, mau tidak dapat, kita tentu akan suka. 35. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Di tempatnya sunyi, hari sudah mulai malam. 36. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Ayat 37. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Jadi ketika kondisinya waktu itu sudah mulai malam, lalu tempat itu sunyi, dan mereka murid-murid berkata kepada Tuhan, suruh mereka pergi dong memberi makan. Tapi Tuhan berkata, kamu yang harus memberi makan. Lihat, kalau waktu itu mereka ngomong, jangankan mereka mau beri makan mereka, kami juga lapar Tuhan, udah tadi habis laporan segala macam kan belum makan, kesini kan mau makan. Kalau dia nggak punya hati yang meluber memberi, itu di situ akan sangat bermasalah. Bahkan mereka usul sama Tuhan, Tuhan suruh aja mereka pergi cari makan, bereskan, selesai ceritanya. Tapi Tuhan berkata, kamu harus memberi mereka makan. Kita lanjutkan di ayat yang ke-38 dulu. Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Poin yang kedua adalah Bapak Ibu, kita harus mulai dengan apa yang ada. Pertanyaan Tuhan, berapa banyak? Berapa banyak? Seberapa yang engkau punya? Mereka periksa, lalu adanya 5 roti dan 2 ikan. Sudah bayangkan, 5 roti dan 2 ikan dibandingkan dengan kebutuhan 5.000 orang laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Cukup enggak? Tidak cukup pasti.
Tapi kita harus mulai dengan apa yang ada pada kita untuk kita bisa melayani. Saya teringat bahwa apapun yang ada di tangan kita, yang Tuhan percayakan, kita harus menghargainya. Hargailah. Hargai apapun yang Tuhan beri. Mau besar, mau kecil, mau banyak, mau sedikit, mau ada untungnya dan tidak ada untungnya, mau ada berakibat banyak atau enggak. Kan kalau 5 roti itu kecil. Kecil gak 5 roti 2 ikan? Kecil Bapak Ibu saudara. Dimakan murid-muridnya mungkin habis dan dia gak akan kenyang. Tapi dari situ kita belajar bahwa kita perlu menghargai hal yang Tuhan beri. Sekalipun itu kecil, sekalipun itu banyak, kita mulai dari situ untuk melayani. Melayani dengan apa yang ada pada kita, melayani dengan apa yang kita bisa, melayani dengan apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Mungkin bagi orang kecil, mungkin bagi orang ada artinya dibandingkan dengan yang lain. Tapi di dalam Tuhan, mau besar mau kecil, dia selalu menghargai semuanya. Maka dia taruh sesuatu dalam kehidupan kita. Kalau kita boleh diizinkan melayani, baik melayani di gereja, melayani dalam pekerjaan kita, melayani di tengah-tengah keluarga, mulai dengan apa yang ada pada kita. Apa yang ada pada kita kelola, dan itu untuk melayani. Suruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Ayat 40, maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50. Melayani nomor yang ketiga seperti Tuhan adalah dia mengatur dengan baik. Di situ Tuhan suruh mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50. Ya, sebelum mujizatnya terjadi, dia sudah mempersiapkan kondisi lapar, kondisi butuh. Seandainya makanannya pun datang, kalau dia tidak punya cara untuk mengatur, melayaninya tidak diatur, tidak dipersiapkan, bisa-bisa jadi chaos atau kacau. Persiapan itu juga bagian dari kita melayani, untuk mempersiapkan apa yang bisa kita lakukan. Lalu di situ melayani juga ada keahliannya, ada cara mengaturnya supaya tidak berantakan. Ayat 41, dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucapkan berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka, dan mereka semuanya makan sampai kenyang, makan sampai puas. Enak kan? 5.000 orang makan sampai kenyang dari 5 roti dan 2 ikan. Mereka excellent, mereka melayani lebih, mereka memberi dengan maksimal sampai mereka tidak bisa nampung. Yang namanya kenyang berarti makan terus sampai benar-benar kapasitasnya penuh. Nah, itulah yang Tuhan kerjakan. Dari sini kita bisa melihat apa yang Tuhan kerjakan waktu itu. Kita belajar bahwa untuk melayani itu memberi, selalu dengan kata memberi. Apa yang bisa kita lakukan kepada orang lain, apa yang kita bisa tolong, apa yang kita bisa bantu. Setelah itu, setelah kita melayani, dampak dari melayani, mau Tuhan buat besar, mau kita ditinggikan, mau dapat promosi dan sebagainya, itu hanya dampak dari hati sebuah yang mau melayani. Yang Tuhan lakukan ketika dia melayani, yang pertama adalah hatinya. Hati digerakkan oleh kasih, digerakkan oleh apa yang ada di dalam, bukan apa yang ada di luar. Kalau dia mulai dengan apa yang ada dengan mereka, kita menghargai semuanya, kita mengucap syukur, lalu Tuhan atur dengan begitu baik, lalu dia bisa memberi lebih atau excellent.